Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak KCD, yang saya hormati Pak analis, yang saya hormati para kepala sekolah, yang saya hormati di sini ada para pengawas. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom. Mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa keluarga, sahabat dan seluruh umat kita sekalian. Ibu bapak, mari kita dengarkan apa yang akan kita bahas, terutama pada hari ini akan kita serahkan kepada Pak KCD. Untuk itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Kasubag, Pak Analis, yang saya hormati teman-teman pengawas, teman-teman kepala sekolah SMA, SMK, SLB negeri dan swasta, yang saya hormati teman-teman staf cabang dinas wilayah 11. Mohon maaf mengganggu waktu libur dan istirahatnya begitu ya. Ini mohon maaf sekali saya lakukan karena ada beberapa instruksi pimpinan Bapak dan Ibu yang harus kita laksanakan malam ini juga gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, sebelumnya saya sampaikan juga bahwa besok Hari Kesaktian Pancasila itu diperingati oleh masing-masing satuan pendidikan atau OPD, kecuali yang dapat undangan khusus misalnya di kabupaten lah, seperti itu kita memakai baju korpri gitu ya, baju korpri. Dan untuk Garut sementara kita belum ada informasi karena di situ disebutkan bahwa kita harus mengirimkan juga peserta CPNS dan P3K yang kemarin baru dilantik untuk hadir di Gedung Sate. Kemungkinan hanya daerah sekitar begitu ya, mungkin hanya KCD 678 kelihatan yang akan di Gedung Sate. Ya, kita melaksanakan upacara atau apel Hari Kesaktian Pancasila besok itu di sekolahnya masing-masing, ada undangan khusus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, informasi selanjutnya, hari Rabu kemarin kita sudah melaksanakan pelantikan untuk Kadisdik dan Pak Dr. Purwanto menjadi Kadisdik kita, menggantikan Pak Wahyu Wijaya. Dan juga besok itu karena selama kekosongan dijabat oleh PLT Pak Dr. Deden, besok itu saya dengan Pak Kasubag diundang di Keresidenan Cirebon untuk sertijab dan juga untuk rapim gitu ya. Untuk itu, untuk yang di cabang dinas, saya mohon Pak Ahmad untuk memimpin apel pagi. Dan besok juga kita memang belum menerima linknya apakah Zoom atau memang YouTube, karena kita akan mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila. Setelah apel pagi kita akan mengikuti secara daring gitu ya, hanya linknya kita belum mendapatkan. Besok karena saya dengan Pak Kasubag berangkat karena jam 7.15 itu harus di Cirebon, nggak tahu nih Pak Kasubag nanti berangkat jam berapa gitu ya. Tapi intinya saya nama Pak Kasubag lah, saya dulu yang hadir. Nanti mungkin kalau nggak keburu apel, Pak Kasubag bisa pas rapim lah, seperti rapimnya memang jam di KCD wilayah 10 ya, jam setengah 10 lah gitu. Setelah mudah-mudahan juga keburu kita melaksanakan sertijabnya gitu. Selanjutnya teman-teman semua menindaklanjuti
Zoom yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 kalau nggak salah hari Kamis dengan para pengawas juga sebagian teman-teman kepala sekolah. Ternyata Pak Dera Menuju di perjalanan Pak hadir Pak. San eta bisa Chandra atau Sandi coba share San itunya PDF mangga Pak. PDF anu implementasi. Nah ini teman-teman semua sebetulnya teman-teman sudah memahami lah gitu atau sebagian berkaitan dengan implementasi surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 51 strip miring PA strip 03 strip distrik tentang penerapan jam malam bagi peserta didik untuk mewujudkan generasi Pancawalya Jawa Barat istimewa. Tapi saya karena kemarin tidak hadir semua, saya bahas sedikit saja lah sekitar mungkin 10 menitan. Dilanjut kan di kanan ya kan. Nah, digeser. Nah, jadi Bapak dan Ibu memang kemarin ada juga ya dari forum Portusis lah, forum orang tua siswa yang mempertanyakan berkaitan dengan penerapan jam malam bagi peserta didik ya untuk mewujudkan generasi Pancawalya Jawa Barat istimewa. Sebetulnya bukan pengekangan aktivitas anak-anak begitu ya, karena sebetulnya di penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah itu ada pengecualiannya ya, mulai dari 21 sampai jam 4 itu. Yang pertama, peserta didik mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, jelas itu ya yang diselenggarakan oleh sekolah dan lembaga pendidikan resmi. Juga yang B, peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua dan wali. Yang ketiga, peserta didik sedang berada di luar rumah beserta orang tua. Yang D, kondisi keadaan darurat dan atau bencana alam, dan kondisi lainnya sepengetahuan orang tua. Jadi penjelasannya memang poin 1 itu anak-anak diperbolehkan lebih dari jam 21 apabila sedang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus. Yang ketiga, penjelasannya bersama-sama melakukan pembinaan, yaitu yang diperbolehkan begitu ya. Dan memang kalau kegiatan keagamaan itu biarkan berada di lingkungan sekolah, di lingkungan sendiri lah, gitu, tempat tinggal begitu ya. Yang ketiga, ini juga sebetulnya teman-teman semua akan dilaksanakan secara masif, bukan hanya SMA, SMK, dan SLB saja, tetapi dilaksanakan di kabupaten kota juga gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya nah ini Bapak dan Ibu, memang aturan edaran gubernur ini sejalan juga dengan kebijakan nasional ya, kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan tinggi, belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Mungkin yang lebih gitu ya. Jam 9 sudah istirahat, karena nanti di slide selanjutnya juga disampaikan dari tidur cepat begitu ya. Dilanjutkan. Ini sebetulnya beberapa perilaku remaja kita yang sering berada di luar rumah gitu ya, dan pada malam hari sebetulnya, di siang hari juga ada sih sebetulnya kebanyakan di malam hari ini. Datanya sudah kita sampaikan ya, tawuran pelajar ya, terjadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Tawuran pelajar ini terjadi banyak di Jawa Barat berdasarkan statistik begitu ya. Juga ada
kebiasaan lainnya. Banyak orang Indonesia mulai merokok saat remaja. Ada 19.000 kasus kekerasan Indonesia, korbannya mayoritas remaja. Ini mungkin dasar-dasar diterapkannya jam malam ini. Selanjutnya, nah ini juga data-data yang kita dapatkan dari KPAI bahwa banyak terlapor anak-anak kita mengkonsumsi narkoba gitu ya, dan anak-anak kita menduduki peringkat keempat ya, setelah karyawan swasta dan wira swasta lainnya, dan buruh dan supir dan pelajar itu menduduki peringkat keempat dari atas gitu ya, dari terbanyak sekitar 2.239. Juga ini juga jutaan remaja Indonesia disebut terdiagnosis masalah kesehatan mental gitu ya. Memang sangat banyak indikatornya, gangguan kecemasan, gangguan depresi dan lain-lain gitu ya. Dan ini data yang kita dapatkan dari KPAI. Lanjutkan. Nah, mungkin juga dari aspek kesehatan, psikologi, sosiologi, dan agama. Ini sebagai dasar juga gitu ya. Ini secara kesehatan, tidur sebat itu dapat ya membantu pemulihan tubuh, dan selanjutnya secara psikologi juga meningkatkan kesehatan mental, dan selanjutnya dalam perspektif agama juga bahwa tidur yang teratur lebih cepat. Dalam perspektif agama bukan hanya tentang istirahat fisik, tapi juga menjaga kesehatan, meningkatkan ibadah, dan mencapai keseimbangan dalam hidup. Secara sosial juga memiliki dampak yang signifikan pada interaksi sosial dan lain-lain gitu ya. Nanti mungkin ini kita akan sampaikan kepada teman-teman sebagai bahan sosialisasi juga kepada guru ya, TU, kepada orang tua atau masyarakat di sekitar ya. Dilanjut saya. Nah ini teman-teman semua, tadi saya sudah rapat jam 3-an dengan pimpinan gitu ya, bahwa kita juga tidak tahu bahwa penerapan jam malam itu akan dimulai malam ini begitu ya teman-teman semua. Memang saya paham lah, mungkin teman-teman juga ada yang sudah sosialisasi, ada yang belum begitu ya, sosialisasi ke tingkat satuan pendidikan atau sosialisasi ke orang tua, ke anak-anak gitu ya. Dan juga mungkin ada juga yang sudah gitu ya. Dan juga ada yang sudah punya satgas gitu atau belum gitu ya. Tapi intinya teman-teman, apapun namanya sekarang, jadi untuk launching lah gitu, mulai hari ini, malam ini, satuan pendidikan menugaskan piket seperti itu. Nanti mungkin dibuatkan satgasnya piket untuk memantau situasi kondisi di sekolah gitu ya. Ada beberapa sih sebetulnya yang menjadi prioritas. Yang pertama mungkin anak-anak nongkrong atau ada di jalanan di luar pengecualian yang 5 tadi begitu ya. Jadi hari ini teman-teman cukup mengupload aktivitas satgas atau piket, dan linknya ada, mulai jam 9 lebih begitu, melaporkan aktivitasnya. Jadi yang pertama yang harus dilaporkan itu aktivitas piket atau satgas yang dibentuk oleh sekolah, dan KCD juga Pak Kasubag, kita juga harus melaporkan aktivitas sekitar KCD di jalan-jalan juga. Teman-teman di jalan-jalan ada pertanyaan juga, kan anak-anak itu bukan hanya di wilayah sekolah, ada yang radius lebih dari 2 atau 5 kilo begitu ya. Jadi teman-teman, kita hanya fokus dulu gitu ya di lingkungan sekolah saja begitu ya. Nah,
setelah itu teman-teman semua apabila setelah mengupload aktivitas juga menemukan ada anak-anak kita yang berkeliaran di jalan begitu tanpa yang tadi dikecualikan, kita hanya mendata saja teman-teman semua. Ada link juga, coba kan linknya San. Sandi, ada link aktivitas piket, ada link aktivitas apabila kita menemukan anak kita di jalan begitu ya. Tindakan kita teman-teman semua sebentar. Mas, kedap ya, ngatus susahnya siap. Sekedap abdi nuju jumpa PLT kenging sekedap. Ya, Mas. Ya. Teman-teman semua biasa juga ini dipantau terus. Jadi teman-teman semua apabila menemukan siswa kita yang ada di jalan gitu ya, di pengecualian yang 5 tadi, hanya mendata saja teman-teman semua dan dihimbau lah, bukan disarankan untuk segera pulang. Bapak dan Ibu, sebentar ya, saya ikut dulu itu ya, sebentar. Jadi kita rasa ada gambarnya. Mas gambar. Ya, terus kan tadi rapat jika ya untuk supaya jadi teman-teman besok minum saja di tempat acara, lalu silakan dengan bersabar gitu. Tapi nanti kan ada rapi, Nah, maksud saya kan besok itu setelah acara mobil nggak bisanya mobil sekolah ya bisa ada pak siap jemput siapa jadi kembali juga siapa jadi nggak bisa bolak jadi gini besok bapak ibu di drop berhenti di kantor presidennya San linknya San ada nggak San linknya jadi itu sekolah San linknya tampilkan San. Mohon Pak, sekedar Pak. Mobil parkir di kantor jalan. Nah, tapi nanti pada itu selesai acara, kalau bisa supaya tidak masuk-masuk. Baik Bapak dan Ibu, ini sambil mendengarkan instruksi Pak Sekdis. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini gitu ya, malam ini sudah mulai ada piket ya yang pertama ya, dan piketnya itu aktivitasnya foto dan videonya mohon diupload kepada link yang sudah kita sediakan gitu ya, yang sudah disediakan oleh Disdik. Dan apabila menemukan anak-anak kita berkeliaran juga tidak di luar yang 5 juga dilaporkan, tapi hanya melaporkan saja lah sedang apa gitu ya, karena ini baru sosialisasi. Nah, kedepannya setelah kita nah ini yang peserta didik lah gitu ya. Tapi mungkin besok itu hanya mengisi aktivitas piket dan ini saja gitu ya, mengisi ini. Kalau memang nah ini kalau memang terus jadi sekolah kalau ini tidak keburu juga, mungkin kita hanya sosialisasi, menegur dan mengembalikan anak-anak kita kepada orang tuanya gitu ya. Nah yang kalau aktivitas kita yang piket tetap harus diuploadkan, ada foto dan videonya. Mungkin San yang tadi yang satunya lagi San, bukan yang ini. Ya, Mas Inggris, izin putih, baju putih.
Oke, siap. Putih hitam. Oh, siap. Ya. Putih hitam, Pak. Ya. Ibu-ibu ya. Nah, ini nih cabang dinas wilayah 11 coba. Nah, buka. Nah, ini nih laporan Nah, itu mungkin ya teman-teman semua. Nah, berkaitan beberapa pertanyaan, apakah ini akan dilakukan setiap malam atau seperti apa, juga kumaha pembiayaannya gitu, seperti itu ya, karena memang menugaskan Satgas itu mau apalagi di malam hari, mungkin masalah ya gitu ya rokok kopi seperti itu. Nah, itu menjadi bahan kita untuk rapim besok begitu ya, rapim besok seperti apa gitu. Nah, Satgas sendiri apakah boleh misalnya oleh piket itu mungkin ada satpam, ada apa gitu ya, atau memang harus dari guru atau TU yang dibagi tugas setiap malam gitu ya. Dan banyak juga pertanyaan ya. Tadi karena tadi saya sudah rapat di cabang dinas wilayah 8, ada juga pertanyaan kumaha itu cenah guru jeung TU ditugaskan malam-malam apa jadi piket atau keliling pembiayaannya seperti apa, seperti itu juga besok mungkin. Siap, monitor. Naon Pak Dedi? Oh, kerjum ya guys ya. Kerjum lah, besok ketemu ya. Yo, ya, Assalamualaikum. Mohon maaf teman-teman semua. Pak Apip besok putih hitam, cina Pak Apip. Putih hitam. Putih hitam tak make etana make non teh benona nu bodas mun teu aya mah eta we topi haji. Ya. Nah itu juga ya teman-teman, jadi nanti nanti malam teman-teman apapun tidak ada temuan tidak apapun harus melaporkan aktivitasnya. Mangga lah untuk sementara mungkin ada yang bagusnya masih ada yang dokter begitu ya, monok di kantor melaporkan, jadi wilayah sekitar sekolah saja atau sekitar kantor juga Pak Kasubag kita juga harus melaporkan nanti malam di sekitar KCD. Nggak tahu nih siapa yang ada di KCD gitu, Chandra atau Sandi, saha nu sok aya di KCD, Pak Meman siapa? Chandra ya? Iyalah pokoknya mah harus ada we Pak Kasubag. Pak, saya Pak. Siapa? Chandra sering Pak. Chandra eta Chan pokoknya mah ya, foto Pak, video di sekitar apa ya di sekitar kantor lah begitu ya kahareupeula gitu. Dan satu lagi mungkin ya teman-teman untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari piket atau satgas kukulam perengan di jalan ditewak Satpol PP gitu ya. Jadi juga harus dibekali surat tugas begitu ya bagi yang bagian piket atau bagian satgas malam itu. Tapi sebetulnya kita sudah koordinasikan teman-teman semua, Bupati Wali Kota juga sudah tahu penerapan surat perintah nomor 51 ini dan memang sudah dikoordinasikan dengan Polres, dengan Kodim begitu ya, dengan Pol PP, dengan instansi-instansi lainnya terkait. Nah, teman-teman semua sekarang masih ada waktu, teman-teman yang jelas dalam melakukan aktivitas di sekitar sekolah, teman-teman bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas ya yang Polsek itu dan Babinsa yang Koramil begitu ya. Tapi kalau bisa ya komunikasi lah, dan mereka juga kelihatannya sudah diinstruksikan untuk Koramil dan Polsek bukan patroli begitu ya. Jadi teman-teman fokus yang dekat sekolah saja begitu ya, jangan terlalu jauh, meskipun saya yakin dari sekolah teman-teman juga ada yang dari luar, dari jauh lah begitu ya,
radius kiloan sampai puluhan kilo lah seperti itu. Tapi kita fokus di wilayah sekitar saja lah, di sekitar sekolah saja. Mungkin itu untuk sementara. Mangga sebelum ditutup saya ingin juga ada masukan untuk bahan saya besok rapim dengan Pak Kasubag di Cirebon. Mangga Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin disampaikan raise hand saja. Mangga Pak Kasubag. Barangkali terima kasih kepada Pak Kaseda yang sudah memberikan arahan berkaitan dengan disiplin siswa, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa melakukannya, dan tentunya masing-masing kita punya tugas untuk memberikan laporan ke situs yang sudah ditentukan. Barangkali ada kepala sekolah atau siapapun yang ingin bertanya, kami persilakan. Bu Nur, mangga Bu Nur. Saya Pak Iman Pak. Siap. Ya, mangga. Dan memang ini Pak Iman jadi para pengawas semua yang hadir, jadi memang tetap dipandu atau dibimbing oleh teman-teman pengawas gitu ya nanti dalam penerapan. Silakan Pak Iman. Pak. Pas malam minggu ya Pak di KCD Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat fenomena di lapangan Pak, saya juga barusan aja ngobrol sama anak-anak saya yang ada di sekitar titik-titik tempat berkumpulnya dan nongkrongnya anak-anak. Ternyata khusus untuk di wilayah Bandung dari kota lumayannya nongkrong mereka itu. Nah, kemudian saya selaku pengawas, mungkin kalau mendengar dari penjelasan dari Pak KCD tadi, harus mengantongi surat tugas atau ada petugas tiket yang mengantongi surat tugas. Nah, apakah surat tugas itu hanya tentatif, misalnya saya kebagian malam anu, Pak Haji Wawan kebagian malam anu, atau gimana tanggal sekian atau hari apa gitu. Atau surat tugas itu berbentuk surat tugas satu untuk satu orang itu kapan saja bisa digunakan. Karena kalau melihat di lapangan Pak, yang namanya anak-anak nongkrong itu kan tidak bisa diukur dengan waktu. Kadang-kadang suatu ketika misalnya Pak pulang malam dari mana lah gitu, saya sering sekali menemukan di wilayah Garut Kota, terutama di sentra-sentra nongkrongan model di Jalan Bang, di Jalan Cikuray, kemudian di Sarogong itu di Jalan Anyar, itu sering sekali Pak. Nah, saya bertanya, surat tugas itu untuk tiket atau untuk petugas disebutnya satgas gitu, itu bentuknya satu surat untuk satu orang dan untuk selamanya atau kapan saja digunakan atau tentatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendengar penjelasan dari Pak KCD tadi, seakan-akan ini di kepala saya seakan-akan hanya wilayah kota saja itu yang jadi sorotan. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah binaan saya yang berada di selatan, contohnya di Bung Bulang, Pak Kenjing, Pemulihan, dan menurut saya bisa saja terjadi tempat atau peristiwa-peristiwa anak-anak nongkrong atau bermain di luar jam yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana itu Pak untuk sekolah-sekolah yang ada di luar kota Garut? Apakah sama juga seperti itu dengan asumsi anak tersebut tidak dengan orang tua, tidak sedang melaksanakan tugas dari orang tua, tidak sedang ada kegiatan agama dan lain-lain? Itu harus dibagaimanakan. Ini saya juga mungkin menyuarakan kawan-kawan yang ada di luar Garut Kota. Mungkin itu saja Pak Kasubag, Pak KCD, pertanyaan saya. Terima kasih. Sampurasun. Sampai. Kami persilakan Pak. Ya, Pak Kasubag. Jadi memang yang pertama saya jawab dulu yang terakhir ya. Ini memang tidak di kampung, di kota Pak, ini harus semua gitu ya. Saya tidak menyampaikan bahwa ini untuk kota, tapi untuk semua satuan pendidikan. Dan yang mohon juga ini kepada MKKS atau FKSS yang pada hari ini tidak hadir semua, juga mohon menyampaikan bahwa semua sekolah berkewajiban untuk menyampaikan
aktivitas atau laporannya malam ini kepada link yang telah kita disediakan. Nanti saya share juga linknya teman-teman semua kepada sekolah-sekolah. Nah, jadi mau di kota, mau di manapun lah gitu ya, di Kabupaten Garut harus melaporkan aktivitas teman-teman yang piket itu malam ini. Ya, yang kedua, teman-teman semua surat tugas begitu ya. Yang pertama itu sebetulnya pengawas itu tidak langsung terjun lah begitu ya. Jadi hanya memantau saja karena memang pengawas daerah binanya banyak, hanya mungkin menelepon atau mau apa gitu aktivitas. Intinya mah ya setiap malam itu ada satgas atau atau piket yang memantau di sekolah binaannya masing-masing. Ya, kewajibannya pengawas itu memantau begitu ya. Nah, masalah surat tugas itu dari kepala sekolah kepada satgas gitu ya, kepada piket. Jadi jangan sampai ditugaskan memantau anak-anak penerapan jam malam juga karena tidak punya surat tugas ya disangka yang tidak, dan memang kedepannya teman-teman semua dalam melaksanakan surat perintah nomor 51 dari Pak Gubernur ini diharapkan teman-teman itu tidak hanya dari sekolah gitu ya, dari Pol PP, ada dari Polres, ada dari Polsek lah, dari Koramil, karena memang kelihatannya Pak Gubernur sudah berkoordinasi dengan Pangdam, dengan dengan Kepolisian Jawa Barat, gitu ya, juga dengan Pol PP gitu. Jadi teman-teman, karena aktivitas anak-anak di jalan itu juga mungkin bisa membahayakan teman-teman gitu ya, teman-teman guru, dan kita tidak tahu apakah yang berkeliaran atau mohon maaf ya saya menyampaikannya berkeliaran di jalan itu anak-anak kita itu maksudnya sekolah yang itu atau anak-anak yang lain begitu ya. Ya kita juga kemungkinan yang tahu kan sekolah masing-masing juga mungkin tidak tahu semua lah gitu ya. Tapi intinya kita lebih fokus kepada anak-anak sekolahnya masing-masing, apabila menemukan ya disuruh pulang gitu ya, dikembalikan kepada orang tuanya. Apabila menemukan berulang-ulang ya baru mungkin orang tua juga dipanggil begitu ya nanti, karena ini baru sosialisasi saja. Saya ingin juga ini launching ini biarlah diikuti oleh semua sekolah dengan melaporkan aktivitas, hanya foto, video, nih saya sedang melaksanakan jam berapa. Nah, disampaikan juga ini titik-titik pelaksanaannya, misalnya kalau cabang dinas sedang memantau di daerah alun-alun gitu ya. SMA 11 juga ya sama gitu ya. Sedang memantau di sekitar sekolah, titiknya di mana, aktivitasnya di mana gitu. Seperti itu. Nah, itu mungkin ya teman-teman. Jadi Pak Iman, surat tugas itu diberikan dari kepala sekolah kepada satgas. Nah, teman-teman kita koordinasikan apakah pengawas nanti harus diberi tugas juga, diberi surat tugas juga dari cabang dinas untuk memantau, atau memang hanya bisa terjun langsung lah seperti itu Pak Iman. Nah, bagusnya memang terjun langsung, tapi yang jauh-jauh gimana, tapi itu aja pemantauan lewat ya telepon, lewat video call lah, seperti itu, memantau bahwa ada aktivitas dari satuan pendidikan yang sedang melaksanakan di lapangan lah. Itu ya Pak Iman ya. Pak Iman? Iya. Pak Iman, bagaimana Pak Iman? Masih ada Pak Iman? Komandan. Paham dan siap. Ya. Barangkali ada lagi yang mau bertanya atau dari kepala sekolah? Abdi Pak. Saya Pak. Sok, kami persilakan. Ibu Mangga. Iya. Terima kasih Bapak Wilujeng Wengi Kasadayana. Hatur nuhun penjelasannya Bapak KCD. Hapunten, mohon maaf
bukan lagi-lagi SLB mengeluh, tidak ya. Tetapi tentu saja ini sebuah curhatan barangkali dari kami para kepala sekolah SLB, mungkin seluruh kepala sekolah SLB menghadapi hal ini gitu ya. Di mana SLB saya pribadi itu ada di Malangbong, di Cikarang, kemudian mempunyai 5 guru yang semuanya perempuan. Yang laki-laki kemarin ada, tapi resign karena diterima di kesehatan. Nah, apakah ini piket harus tiap malam? Karena kalau misalnya tiap malam berarti satu orang guru itu harus piket 1 hari. Tetapi kendalanya di kami itu karena perempuan barangkali ya Pak ya, harus ada temen gitu ya. Jadi agak susah juga. Ataukah kami karena hal ini sudah merupakan sebuah aturan dari gubernur, ataukah kami harus mencari satpam begitu ya? Atau bagaimana lah solusinya? Ini diharapkan disampaikan nanti, karena kalau SLB saya yakin yang jadi piketnya itu orang tua di rumahnya gitu. Jadi istilah punten gitu ya, istilah kasarnya mah dicangcang gitu ya, baru teh biasanya mah begitu. Bagaimana itu Bapak? Ya, Apakah ya, memang harus tiap hari atau bagaimana? Hatur nuhun. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi Langsung wabarakatuh. aja, Bu. Ya, langsung aja atau non Bu Nur. Memang mungkin kalau SLB punya, mohon maaf ya, kekhususan, dan sebetulnya kan ini preventif lah jam malam itu ya, disampaikan dengan ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Juga manfaatnya juga preventif untuk menekan angka tawuran dan seperti itu, narkoba. Nah, saya juga tidak bisa memastikan 100% bahwa menurut SLB memual seperti itulah gitu ya. Tapi ininya gini Bu, apa yang disampaikan oleh Ibu, kita tidak memaksakan, siapa paham lah begitu ya kondisi SLB, kecuali mungkin SLB yang, mohon maaf ya Pak Ibu, yang negeri mungkin ada satpamnya lah seperti itu. Kalau yang SLB, jadi gini Bu, kalau yang SLB mungkin nanti saya tanyakan lagi ya gitu ya, apakah ada pengecualian, karena surat edaran itu tidak dikecualikan, SLB mah nggak usah gitu ya. Nah, mungkin Ibu untuk sosialisasi launching malam ini mah bisa sajalah ada yang tungon lah di situ Bu, yang tungon di sekolah melaporkan titiknya di mana SLB ini melaporkan aktivitas berkaitan dengan penerapan jam malam seperti itu, foto dan video, tidak ada aktivitas apapun berkaitan dengan peserta didik dari SLB anu, itu aja cukup begitu ya. Nanti malam-malam berikutnya seperti apa. Nah, seperti juga saya sampaikan, masalah itu dalam tanda kutip ya, masalah itu bukan hanya SLB saja ya. Sekolah-sekolah yang lain juga kalau Satgas harus bergerak tiap malam, itu kan juga berimplikasi terhadap kos begitu ya. Karena tetap saya sampaikan tadi ya, yang namanya malam-malam keluar juga ada biaya, terus orang-orangnya juga misalnya gitu ya. Kalau guru TU harus memantau setiap malam, ya besoknya kan mau ngajar atau seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu nanti akan saya sampaikan, apakah aktivitas ini setiap malam gitu, atau malam Minggu, malam Sabtu saja begitu ya, atau memang seperti apa. Nah, untuk SLB mohon maaf, saya mungkin mengambil sementara yang mengambil kesimpulan dulu, memang di surat edaran tidak dikecualikan, tapi mungkin ada keterbatasan personil juga gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Nur itu, malam ini aja lah yang jaga aja, ada yang jaga atau seperti apa. Malam-malam berikutnya nanti saya tanyakan lagi gitu. Apakah SLB mah dikecualikan misalnya tidak melakukan apa ya, aktivitas pemantauan penerapan jam malam gitu ya, seperti itu, karena
mungkin nanti ada secara teknis lah begitu kan, ini mah hanya launching dulu, dan nanti di Rapim itu juga akan ada masukan-masukan dari cabang dinas yang lain untuk lebih ke teknis begitu ya pelaksanaan Satgas ini gitu. Itu mungkin Pak Kasubag, yang lain masih ada. Saya Pak. Yang Saya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. salam, silakan Ibu. Wah, Bu Nende. Ini Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kami sambil Zoom ini sambil berkoordinasi khususnya dengan para waka ya. Barusan kami itu mengambil dulu kesimpulan sementara. Jadi untuk yang jam malam itu kami akan bergerak dari pihak sekolah dulu, walaupun kami akan berkoordinasi dengan pihak Koramil maupun dengan Polsek. Dikarenakan kalau kita mengundang Polsek dan Koramil, tentunya kita kan harus mengeluarkan kos ya Pak ya. Ini kan mungkin kita berada di akhir penghujung penggunaan BOS di semester 1 ini. Nah, kebetulan kan kita juga kampusnya ada dua, yang satu di Simpang 5 dan satu di Bayongbong. Nah, yang di Bayongbong itu kebetulan eh, petugas di sana itu pensiun. Nah, jadi yang Satpam yang 4 ini kita berdayakan jadi dibagi dikarenakan kan kita tidak bisa menambah dari BOP. Nah, seperti itu, Pak. Pertanyaannya juga jam malamnya itu dari jam 9 sampai jam berapa gitu kan, tidak mungkin kalau misalnya sampai apa sampai subuh gitu kan. Nah, sampai jam berapa ini gitu jam malamnya. Terima kasih. Mungkin ini mudah-mudahan nanti jadi masukan juga untuk Rapim Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. Ya, nuhun Bu Enden. Ya, ini semakin banyak lah masukan-masukan yang buat kita nanti Rapim gitu ya. Memang kalau lihat dari surat edaran itu ya, memang jam malam itu dimulai setelah jam 9 sampai jam 4 subuh gitu ya. Jadi logika saya begitu ya. Satgas itu akan berpatroli gitu ya, mulai jam 9 sampai jam 4 gitu. Nah, sekali lagi nanti teknisnya seperti apa begitu ya. Nanti kita akan koordinasikan lagi. Nah, masalah seperti yang sampaikan, ini kan instruksi gubernur itu ke semuanya, semua lini begitu ya, termasuk ke apa ya, Polsek. bukan Polsek, provinsi lah di Kodam gitu ya, di Kodam dan juga di Kepolisian Jawa Barat, Kapolda gitu ya. Dan mungkin Pak Kapolda dan Pak dari Pangdam juga sudah menginstruksikan kepada Polres, kepada Polsek, kepada Kodam, Korem, terus masuk pada Kodim ya yang di kecamatan. Dan memang di kita itu ada Babim Kamtibmas dan Babinsa yang ada setiap, kalau nggak salah ya, kalau di perkotaan itu sampai RW ya, tapi nggak tahu kalau di apakah sampai RW sama di kita di Garut begitu atau di daerah-daerah lain. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama. Dan satu hal lagi mungkin teman-teman, keselamatan dan kesehatan para guru dan TU juga memang harus menjadi prioritas lah seperti itu. Kalau begadang semalaman juga apakah besoknya harus masuk atau seperti apa, ini juga menjadi pemikiran kita. Dan Satgas ini juga kita masih akan tanyakan terdiri dari siapa gitu ya. Apakah Satgas itu nanti ada yang Satgas tugasnya keliling atau Satgas yang memang stay di sekolah atau stay di rumah, pembagiannya seperti apa. Yang berat itu kan yang bagian keliling. Nah, siapa yang bagian keliling di sekitar sekolah itu boleh kita mempergunakan satuan pengamanan yang sudah terbiasa begitu ya, menjaga sekolah, atau memang harus guru dan TU gitu ya. Nanti akan kita rapatkan lagi. Dulu saya pernah membuat Satgas pelajar gitu waktu di Bogor Depok, karena memang rawan tawuran
itu efektifnya itu tidak setiap malam, tapi malam minggu saja, Sabtu malam minggu begitu ya. Dan kegiatan-kegiatan urgent tertentu begitu ya. Jadi memang kalau ada laporan-laporan itu yang satgas yang hari itu yang bergerak gitu. Jadi kita tidak jadi ada masalah dulu baru datang, atau memang kita keliling dulu, setelah itu ada masalah kita tangani gitu ya. Mungkin ini menjadi bahan untuk rapim gitu ya. Jadi mungkin sekarang mah sosialisasi dulu aja. Jadi Ibu fokus yang di Simpang 5 saja, di situ aktivitasnya. Yang di Bayongong bukan tidak penting lah begitu ya. Jadi aktivitas itu saja laporkan setelah jam 9. Aktivitas teman-teman yang melakukan piket atau satgas, sebutkan saja nih satgas SMK 12 sedang melakukan pemantauan lah berkaitan dengan penerapan jam malam. Saya berada di Simpang 5 dan sekitarnya begitu ya. Mungkin itu laporannya, ada foto, ada video begitu ya. Apabila menemukan anak-anak, dia disuruh pulang aja gitu ya. Jadi ada 2 pelaporan, nanti saya share juga di grup lah gitu ya, di grup untuk pelaporan untuk satgas dan pelaporan apabila menemukan anak-anak kita yang ada di jalanan. Mungkin itu ya Bu Enen ya. Ya, terima kasih Bapak. Pak Kasubag masih ada? Satu lagi, Pak. Ada lagi nggak yang Saya, lainnya? Pak. Silakan. Saya, Pak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mangga Bu. Perkenalkan Bapak, saya Anissa, saya dari SMA Ulas Asih. Kebetulan baru bergabung bersama kepala sekolah yang lainnya akhir tahun kemarin. Nah, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi saya membuka ruang kolaborasi. Pertama, saya mengapresiasi sekali kepada Gubernur dan jajarannya ketika ada jam malam ini. Nah, memang kalau tadi hasil sosialisasi yang saya dapatkan itu lebih banyak ke pengawasan. Mungkin saya punya ide dari hal penyadaran. Jadi memang di sekolah kami, para santri dan mudir atau pimpinan dari SMA Ulas Asih itu, SMP SMA Ulas Asih itu, kita membuat suatu modul yang namanya 17 Ilmu Rahasia Tidur. Dan ini sudah disosialisasikan Zoom meeting atau di Indonesia dan Malaysia. Ini harapannya memberikan dengan modul itu. Itu harapannya para siswa itu bisa sadar untuk tidur lebih awal sehingga akan bangun lebih awal karena memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat baik secara agama maupun secara sains. Nah, itu biasanya kami sosialisasikan itu oleh santri kami sendiri. Kebetulan kami memang pesantren gitu. Dan ini sudah karena sekarang para santrinya sedang di tour pelatihan di Malaysia gitu. Kami sangat membuka ruang-ruang kolaborasi bagi para sekolah yang ada di Garut dari sisi penyadarannya supaya dari segi pengawasan kita berjalan dengan lancar, dari segi penyadaran ke sekolah-sekolah para siswa juga berjalan. Akhirnya dari berbagai sisi kita dapatkan agar proses jam malam ini terus menurun dan akhirnya para siswa itu sadar tentang kualitas tidur yang baik dan akhirnya bisa melaksanakan kegiatan sekolah dengan baik. Mungkin seperti itu Bapak. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, SMA Ulas Asih, pengawasnya siapa Bu? Pak Hendra, Bapak. Ya, nanti mungkin berkoordinasi dengan Pak Hendra. Praktik baik yang telah diterapkan di SMA Ulas Asih juga mungkin bisa kita dapatkan, bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang lain. Jadi memang terima kasih. Memang yang kita harapkan itu seperti itu ya. Nah, sadar sendiri, makanya setelah Zoom ini juga saya ingin para kepala sekolah menugaskan wali kelasnya, menugaskan guru BK-nya untuk men-share di grup anak-anak, di grup orang tua bahwa hari ini sudah diberlakukan jam malam gitu ya. Dan saya berharap kita tidak lagi menemukan anak-anak kita baik SMA, SMK dan SLB negeri dan swasta itu
ada di jalanan begitu ya, dan ini meringankan beban kita semua gitu ya. Ya, dan itu yang kita harapkan. Nah, praktek baik dari SMA Welas Asih mengedukasi anak-anak kita tentang manfaat tidur lebih awal atau hal-hal lain gitu ya. Mungkin juga bisa dikolaborasikan, bisa kita dapatkan lewat Pak Hendra. Nanti Pak Hendra mungkin bisa ada berbagi ya di momen-momen berbagi di hari Senin juga bisa disampaikan kepada pengawas yang lain, dan kalau memungkinkan bisa diadop di sekolah-sekolah yang lain memang kalau memang itu sangat bermanfaat. Kita menerima masukan-masukan atau metode-metode lain ya untuk mensukseskan gerakan jam malam ini gitu ya. Terima kasih Bu Anissa. Pak Kasubag masih ada yang lain nggak? Saya Bapak. Ada yang ini, saya ya. Ya, Pak Bagus silahkan. Kita sepakati ya, jangan terlalu malam, Pak, kasihan. Sampai 8:30 ya. Ya, Pak Bagus. Ada tiga lagi pertanyaan, dikasih kesempatan. Ya, cepet aja lah. Tiga lagi pertanyaan ya. Satu lagi, silakan. Saya dulu. Halo. Di Pak Bagus, ada Pak Jam-Jam. Pak Bagus dulu, Pak Jam-Jam. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak KCD, Pak Kasubag, dan rekan-rekan kepala sekolah semua. Dalam kesempatan ini mungkin kami ingin menyampaikan seperti yang disampaikan tadi sama Bu Nur. Intinya kami kebetulan dari SLB, yang mana memang khususnya SLB swasta, karena di SLB swasta memang sangat-sangat kekurangan sekali kaitan personil guru ataupun yang lainnya. Ini kami hanya masukan saja, khususnya kalau di SLB ini masukan saja. Yang pertama yang sudah saya rasakan itu manfaat segi di CCTV itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Itu kami sudah lakukan. Jadi kami sekalipun malam hari itu kami bisa memantau dari rumah ataupun dari manapun bisa memantau. Malahan itu pernah kejadian di lingkungan sekolah kami ada segerombolan pakai motor pas di lingkungan sekolah kami. Kemudian kami intinya ngagorwok dari rumah, tapi alhamdulillah semua pada bubar, Pak. Nah, itu sebagai opsi kami yang sudah kami lakukan. Jadi efektivitas kaitan CCTV itu sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kami khususnya yang di SLB. Jadi sekalipun dari kejauhan kami bisa memantau ada siapa yang di lingkungan sekolah. Itu pernah terjadi ada yang orang-orang pakai motor di sana segerombolan masuk ke lingkungan sekolah, kemudian kami ngagorowok dari rumah, ya alhamdulillah pada bubar semua. Nah, itu yang pertama. Mungkin yang kedua mungkin selain CCTV, mungkin bisa diperdayakan penjaga sekolah. Nah, itu hanya masukan saja Pak dari kami, kaitan khususnya di SLB, karena tentunya kalau di SLB beda dengan sekolah-sekolah yang di umum. Mungkin hanya itu saja, Pak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, siap Pak Bagus. Tadi saya sudah sampaikan juga ke Bu Nur. Terima kasih untuk informasinya berkaitan dengan CCTV, tapi memang yang kita butuhkan kan pelaporan, dan nanti saya sampaikan lah apakah SLB juga, karena di surat edarannya itu termasuk juga SMA, SMK, dan SLB seperti itu, jadi tidak ada pengecualian SLB. Saya juga nanti kita tanyakan juga lah seperti apa yang disampaikan oleh Bu Nur. Terima kasih Pak Bagus ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya Pak. Jam-jam Silakan Pak Jam-Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak KCD, Pak Kasubag. Hanya bertanya saja tentang sampai di mana harus menjalankan satgas itu, apa hanya di sekitar sekolah saja atau harus berkeliling gitu Pak? Kalau hanya piket di sekolah atau berkeliling ke tempat-tempat, kalau di kampung mah jarang Pak, tempat nongkrong paling di rumah, begadang, main FF gitu. Nah, apakah harus stay di sekolah atau berkeliling? Itu saja Pak yang saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Jam-Jam, kita kan tadi sudah saya sampaikan, kita kan akan membentuk satgas.
Satgas itu mungkin terdiri dari beberapa personil lah begitu ya. Ada personil yang stay di sekolah gitu ya, atau stay di rumah, atau ada personil yang memang berdiri di sekitar lokasi kampus begitu ya. Nah, saya akan menanyakan juga nanti di rapat itu radius berapa meter sih sebetulnya dari kampus itu yang menjadi kewajiban bagi sekolah begitu ya, bagi sekolah. Apakah hanya di depan saja atau memang ada 100, 200, 300 meter, karena ya kita yakinilah kalau memang berdasarkan domisili anak-anak kan anak-anak tuh bisa berada di berapa kilometer dari sekolah kan. Jadi mungkin nanti itu juga sebagai bahan pertanyaan kita gitu ya. Apakah seperti yang Pak Janu sampaikan, apakah hanya seperti apa gitu ya, apakah harus berkeliling atau apa. Yang namanya ngarona ya biket gitu, ngarona mungkin saya asumsikan seperti itu ya, sekali-sekali mungkin juga harus berkeliling lah gitu ya, bukan hanya di sekolah saja gitu ya. Dan durasi waktunya ini yang belum kita itu kan, apakah mulai dari jam 9 sampai jam 4 atau seperti apa gitu ya, mungkin teknisnya seperti apa, tapi intinya mungkin dengan diterapkannya Satgas ini juga saya yakin akan efektif gitu. Tapi yang lebih efektif itu sebetulnya komunikasi teman-teman dengan orang tua dan anak-anak seperti itu ya. Ya, itu mungkin Pak Jam-Jam ya. Jadi nanti kita sampaikan sebagai bahan rapat lagi setelah kita dapatkan penjelasan yang lebih rinci, lebih teknis, kita akan menyampaikan juga kepada teman-teman semua. Ya, Pak. Izin Ya. satu lagi, Pak. Apa itu Pak? Satu pertanyaan lagi saya buka untuk SMA, SMK. Pak Julian, Saya, Ya, Pak. silakan. Dadan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Terima kasih Pak KCD, Pak Kasubag. Tadi memang sebelumnya nggak kepikiran kami untuk membentuk satgas yang harus standby di sekolah. Kita sudah bicarakan bahwa siswa-siswa kami itu kemungkinannya itu sangat kecil untuk nongkrong atau kumpul-kumpul di lingkungan sekolah karena siswanya jauh-jauh dari lokasi sekolah. Hanya saja kita telah bicara dengan tim pengembang sekolah, itu ada hal yang lebih efektif bisa dilakukan untuk memantau keberadaan siswa itu, yaitu dengan cara setiap jam 9 malam itu siswa mengirimkan koordinatnya gitu. Sebelumnya kita sudah tahu koordinat rumahnya siswa masing-masing. Kemudian untuk efektivitas pemantauan tersebut, kami menugaskan wali kelas untuk mereka setiap malamnya itu, setiap jam 9 siswa agar mengirimkan koordinatnya gitu. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa siswa itu ada dekat di rumahnya atau memang jauh dari rumah seperti itu. Mungkin ini salah satu usul untuk Pak KCD dalam Rapim itu agar menyediakan link untuk pelaporan rekapitulasi keberadaan siswa, koordinat siswa setiap malamnya seperti itu. Pak KCD. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, nuhun Pak Dadan masukannya, dan kita akan coba sampaikan. Tapi untuk sementara gitu ya, kita hanya dipersilahkan atau melaporkan berkaitan dengan aktivitas Satgas begitu, pemantauan di sekitar lokasi, foto videonya, linknya nanti kita sampaikan. Yang kedua, apabila menemukan anak-anak kita yang sedang berkeliaran, anak-anak kita yang sedang di luar rumah tanpa pengecualian yang 5 tadi, itu baru ada formatnya lagi. Jadi terima kasih kalau preventif malah begitu ya teman-teman, titik koordinat apapun begitu ya, hanya untuk sementara nanti kita sampaikan untuk sementara yang 2 tadi gitu ya. Nuhun panginten teman-teman semua, mohon maaf ini sudah waktunya sudah lebih ya, saya tidak terasa.
Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua atas atensinya. Kalau memang tidak ada lagi yang disampaikan, Pak Korwas ada yang disampaikan nggak, Pak Analis? Ada Pak, sedikit Pak. Ya maaf Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KCD atas kesempatannya. Saya hanya ingin mengusulkan, menanggapi dari apa yang sudah disampaikan tadi dari Pak KCD dan juga keluhan dari teman-teman yang ada di sekolah. Yang saya bayangkan begini, Pak Gubernur menugaskan jam malam itu kepada semua dinas dan instansi. Artinya, saya berharap barangkali ke depan pihak nanti tim di dalam Rapim barangkali Pak KCD bisa mengusulkan bahwa karakteristik tiap dinas instansi berbeda. Wabil khusus untuk sekolah walaupun objeknya ada di sekolah para siswa, tapi kayaknya untuk pihak sekolah ini lebih pasnya kalau masuk satgasnya satgas sosialisasi dan pencegahan. Sehingga kalau masuk sosialisasi dan pencegahan ini pihak sekolah nanti berupaya mensosialisasikan kepada siswa, kepada orang tua dan kepada semua pihak yang terkait dengan sekolah. Namun ketika berada di jalan, nah ini yang lebih berhak kayaknya satgas yang terkait dengan penindakan. Terkait dengan penindakan, kayaknya ini lebih tepat kalau dikoordinasikan melalui aparat keamanan dari mulai tentara, polisi, atau mungkin Satpol PP dan lain sebagainya. Karena saya bayangkan kalau misalkan pihak sekolah, terutama guru dilibatkan untuk menjadi satgas penindakan, kudu kukurilingan kayak itu kayaknya repot juga gitu. Nah makanya kalau memungkinkan pembagiannya sekolah itu sudah bisa ditugaskan satgasnya dalam bentuk sosialisasi dan pencegahan. Nah, nanti ada yang bagian penindakan. Itu saja barangkali Pak KCD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Nanti kita sampaikan. Ya, itu juga menjadi pemikiran kita kalau sekolah dari guru dan TU harus kurilingan. Aduh, berenang pek ngajar isukna, kumaha gitu ya. Ya, kecuali waktu-waktu tertentu ini menjadi ya, bahan masukan kepada pimpinan, tapi yang jelas malam ini teman-teman semua harus melaporkan yang saya sampaikan tadi gitu ya, dan saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman pengawas harus mengisi link gitu. Nanti setelah kita evaluasi seperti apa gitu, saya kan tadi sampaikan mungkin tuh alamun anu kurilingan mah udah aja satpam gitu ya atau satuan pengamanan gitu ya, tapi kalau ada kejadian ada kejadian apa-apa memang Satgas ini ada Satgas sekolah dan ada Satgas yang kolaborasi dari semua unsur ya, termasuk Pol PP, termasuk Polres, termasuk Polsek gitu ya. Memang di sini di surat edaran itu tidak ada lagi apabila di format yang saya sampaikan itu linknya gini Pak, kalau menemukan itu hanya melaporkan dan memanggil orang tuanya, hanya disuruh pulang aja, hanya mendata saja perlu pulang, tidak ada tindakan apapun gitu ya. Ya kecuali kalau tawuran jelas lah kita jangan campur gitu. Kalau ada tawuran apa itu pasti harus dari Polres atau dari Polsek begitu ya yang menangani. Jadi atunun Pak ya, nanti juga ini juga pemikiran saya lah kalau ngaputi kukurilingan waduh kumaha komo ya pakai subang nanti KCD kudu koordinasi kan masalahnya bukan hanya sekolah Pak, KCD juga sama gitu ya. Saya juga nanti tugaskan para pengawas kurilingan gitu ya. Pengawas malam minggu pengawasan pakai menugaskan Pak Tata pasti mau aku kurilingan cicing men. Iya mun aya opatan beredar gitu. Siapa ya? Atohon sebenarnya mah. Nah ya, terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah mengikuti Zoom ini dan serta merta bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa diakomodir besok dipertanyakan dalam rapat yang insya Allah mudah-mudahan kami mengikuti rapatnya. Barangkali kalau ditambah saya kira nggak bakalan cukupkan saja sekian, mohon maaf. Kepada Pak KCD barangkali untuk closing untuk
penutupnya Mangga. Ya, ya intinya lah saya sangat mengapresiasi ya, menyampaikan terima kasih. Jadi yang hadir itu ada 136. Apabila ini ada teman-teman yang belum masuk Linjum karena mungkin ya mendadak lah gitu ya. Saya mohon maaf dan saya minta bantuan kepada para pengurus MKKS, FKKS untuk dan para pengawas ya untuk menyampaikan kepada sekolah binaannya yang tidak hadir pada malam hari ini begitu ya. Dan kita berharap ini upaya kita untuk mewujudkan Jabar Istimewa pendidikan karakter Pancawaluya untuk menjadikan anak-anak kita cager, bager, bener, pinter gitu ya, dan singer. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai. Ini hanya upaya dan ini hanya permulaan. Nanti di perjalanan juga mungkin ada perbaikan-perbaikan seperti apa penyesuaian dengan hasil di lapangan. Apapun yang nanti menjadi kebijakan mungkin mulai dari laporan teman-teman malam ini gitu ya. Ya, mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak, izin le. Recording stopped. Mangga istirahat Bapak dan Ibu. Wadarpan, damang wadarpan. Alhamdulillah. Pangestu aya hibar. Ada besok dah. Bah. Bri. Abi besok permios bah. Iya. Aya halangan. Mangga kasadayana. Assalamualaikum.